Tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Ibaratnya dalam satu malam saja, semuanya bisa berubah dari lawan menjadi kawan. Seperti sederet nama politisi ini yang dulu begitu membenci Presiden Jokowi, namun kini berubah haluan jadi orang yang paling getol membela orang nomor 1 di NKRI. Lalu seperti apa taktik politik Jokowi hingga mampu merangkul lawan politiknya? Berikut 7 politikus yang dulunya menjadi musuh Jokowi, kini beralih mendukung Jokowi. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Fadlizon. Beberapa tahun yang lalu, saat orang mendengar nama Fadlizon, pasti langsung terbesit kata pembenci Jokowi. Tidak salah memang, sejak tahun 2019. Setelah junjungannya saat itu yakni Prabowo Subianto kalah kedua kalinya di Pilpres dari Jokowi, ia begitu gencar melayangkan kritik hingga cacian kepada Jokowi. Dalam sebuah cuitan di akun Twitternya @fadlizon pada 22 Mei 2020, politisi Partai Gerindra itu menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang plin-plan, menye-menye, dan plonga-plongo. Parahnya lagi, Fadlizon juga pernah menyebut ada genderuwo di istana yang disinyalir mengarah ke Presiden Jokowi. Namun Fadlizon menjilat ludahnya sendiri. Pada 30 Juni 2023, ia memberikan pernyataan yang seolah mengemis ke Jokowi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Benar saja, Prabowo sukses menggandeng anak Jokowi dan kini keduanya hampir dipastikan terpilih jadi presiden dan wakil presiden. 2. Fachri Hamzah. Pada tahun 2014, lewat cuitan di akun @Fachri Hamzah, politisi PKS itu menulis, Jokowi janji 1 Muharram hari santri, demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting. Kata sinting itulah yang menurut Miksil, anggota Komisi 3, sebagai penghinaan kepada Jokowi. Selain itu di tahun 2017, Fachri juga pernah menyebut Jokowi sebagai diktator. Bahkan ia juga mengomentari klaim Jokowi yang tidak memiliki wajah diktator. Menurutnya menjadi diktator tidak harus bermuka bengis. Contohnya Kim Jong-un, sang presiden Korea Utara. Setelah sekian tahun berlalu, Fachri yang merupakan juru bicara TKN Prabowo Gibran otomatis membuat dia masuk di gerbong Jokowi. Tak hanya itu, ia juga pasang badan dan menyerang balik protes dan seruan para guru besar dari berbagai kampus yang meminta netralitas Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Ia merasa aksi guru besar tersebut sudah ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak ingin melihat paslon Pragip menang. 3. Ahmad Dhani. Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani pernah hampir masuk penjara gara-gara perkataannya saat aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta pada 4 November 2016. Dalam aksi itu, ia banyak menyebut kata-kata binatang dan tak pantas yang ditujukan ke Presiden Jokowi. Tak pelak 2 hari kemudian, ia pun dilaporkan oleh relawan Projo dan Laskar Rakyat Jokowi atau LRJ karena dianggap telah menghina Jokowi. Di awal tahun 2019, Ahmad Dhani divonis penjara 1,5 tahun, tapi bukan karena hinaannya ke Presiden Jokowi, tapi karena 3 cuitannya yang tersangkut kasus ujaran kebencian. Setelah bebas, Ahmad Dhani yang tadinya liar menjadi jinak. Ia merapat ke kubu Jokowi sampai saat ini usai Prabowo Subianto masuk ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ali Mochtar Ngabalin. Di Pilpres 2014, politisi asal Papua Ali Mochtar Ngabalin dipilih menjadi anggota dari koordinator juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sama seperti yang sudah-sudah demi memenangkan paslon yang didukungnya pada saat deklarasi kampanye Prabowo Hatta.
Ngabalin sampai berani menyebut Jokowi sebagai capres kurus kerempeng dan tidak bisa menepati janji kampanyenya di Jayapura. 4 tahun kemudian, Ngabalin justru harus menahan malu. Orang yang tadinya dia hina justru memberinya jabatan sebagai tenaga ahli utama di kantor staf presiden atau KSP. Sejak saat itu Ngabalin kerap membela setiap kritikan terhadap Jokowi. Salah satunya cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang menurutnya sah-sah saja dan tidak melanggar aturan hukum. Begitulah cara elegan Jokowi dalam mengalahkan lawan politiknya. Karena sudah menjadi hukum alam, semua orang akan diam saat diberi kekuasaan. 5. AHY. Siapa sangka AHY yang kini diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN pernah menjadi sosok yang paling gencar mengkritik rezim Jokowi. Mulai dari program food estate yang dinilai sebagai kebijakan yang dieksekusi tanpa perencanaan matang. Lalu AHY juga pernah menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya sudah keluar dari norma hukum serta hanya merugikan kaum buruh. Tak hanya itu, pada Juli 2023, AHY lagi-lagi berucap perihal kondisi ekonomi Indonesia yang katanya mandek selama 9 tahun. AHY menyebut pembangunan infrastruktur yang digalakkan Jokowi merupakan salah satu penyebab utamanya. Padahal jika dipikir kembali, justru dengan infrastruktur bagus, maka perekonomian akan berjalan dengan lancar. 6. Andre Rosiade. Politikus beken asal Padang sekaligus mertua pesepak bola Arhan Pratama, Andre Rosiade, pernah mengeluarkan statement kontroversial pada tahun 2018. Kala itu ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Gerindra, menyebut pencitraan bergaya milenial ala anak motor yang dilakukan Jokowi tidak akan ampuh mengambil hati generasi milenial pada Pilpres 2019. Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi bukan yang dibutuhkan generasi milenial. Generasi milenial membutuhkan langkah yang nyata dari pemerintah, bukan sekedar pencitraan naik motor Cooper, pakai sneaker, atau baju casual. Namun semuanya berubah. Kini Andre malah berbalik mendukung Jokowi. Salah satunya saat Rocky Gerung mengkritik proyek IKN disertai dengan kata-kata yang tak pantas pada Agustus 2023. Andre Rosiade yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra merasa kritikan yang dilontarkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi tidak bersifat membangun, malah bisa merusak persatuan bangsa. 7. Zulkifli Hasan. Pada saat berpidato di sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018, Ketua MPR sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas memberikan kritik pedasnya terkait beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi. Salah satunya jumlah utang negara yang melebihi batas normal. Kritikan Zulhas itu dinilai mempermalukan Jokowi yang hadir secara langsung di acara tersebut. Kebetulan saat itu PAN bergabung di koalisi lawan Jokowi, yaitu koalisi Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Karena itulah banyak pihak merasa Zulhas sengaja menjatuhkan Jokowi demi paslon yang didukung partainya. Namun setelah Jokowi memenangkan Pilpres 2019, PAN sempat gamang antara menjadi oposisi atau gabung di kabinet. Sampai pada akhirnya PAN masuk di kabinet Jokowi pada Agustus 2021 dan Zulhas diangkat menjadi Menteri Perdagangan hingga menjadi salah satu menteri terloyal dengan Presiden Jokowi. Karena kemampuan politik Jokowi yang bisa merangkul lawan politiknya, tak heran jika Jokowi disebut sebagai maestro perpolitikan Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.